Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pembelajar? Semoga semuanya sehat walafiat. Ya, kita berjumpa lagi dengan channel Susio Bakti. Para pembelajar sekalian, kali ini kita akan membahas tentang materi ketimpangan sosial dan dalam pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Ya, mari sebelum kita membahas materi ini, sama-sama kita berdoa semoga pembelajaran kita berjalan lancar dan kita mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Baik, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para pembelajar sekalian, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang diharapkan adalah di dalam pengetahuan 3.3 kalian semuanya dapat memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan dalam pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Keterampilannya adalah 4.3 mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Nah, pada kesempatan kali ini materi kita ya ada 4 ya yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pada pertemuan pertama sekarang ini adalah teori ketimpangan sosial. Kemudian di pertemuan kedua adalah ketimpangan lokal dan globalisasi. Nah, terus di pertemuan yang ketiga adalah dampak terjadinya ketimpangan sosial. Nah, jadi nanti di pertemuan ketiga baru kita jabarkan tentang bagaimana dampak terjadinya ketimpangan sosial. Dan pada pertemuan yang keempat yang akan dibahas adalah bagaimana strategi mengatasi ketimpangan sosial. Jadi materi ini kita bagi dalam 4 sesi ya, 4 pertemuan. Nah, para pembelajar sekalian, sebagaimana gambar-gambar yang kalian saksikan dalam contoh tayangan berikut, sedikit sebagai gambaran ya tentang ketimpangan sosial, mari bersama kita lihat cuplikan video berikut. Ya. Ya, gambaran tentang kota Jakarta. Ya, memang kalau kita lihat terlihat sekali jelas bagaimana ibu kota ya yang megah, namun di sisi lain bagaimana wujud terlihat sekali ketimpangan ya yang terjadi di antara kemewahan gedung-gedung dan gedung. Nah, inilah bisa kita lihat gambaran yang ada, sedikit ya cuplikan tentang bagaimana ketimpangan sosial terjadi. Baik, kita akan segera kembali kepada materi kita yang berikut, yaitu tentang di sini tujuan apa yang diharapkan dalam materi kita sekarang. Ini adalah tentang melalui metode pengamatan, literasi dan diskusi dan pemberian tugas diharapkan siswa dapat atau mampu mengidentifikasi berbagai macam ketimpangan sosial dan dari perubahan-perubahan di tengah-tengah globalisasi, menganalisis berbagai penyebab ketimpangan sosial yang ada di masyarakat sebagai akibat dari pengaruh globalisasi di masyarakat. Nah, lalu kita lanjutkan sikap-sikap yang bisa ditempuh untuk kalian pahami dan kalian lakukan adalah dengan menggunakan pemahaman tentang ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Diharapkan kalian bisa bersikap kritis, peduli dan bertanggung jawab. Nah, para pembelajar sekalian, untuk selanjutnya kalian bisa melihat contoh gambar bagaimana lihat satu kondisi dari terjadinya ketimpangan sosial. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketimpangan sosial itu? Ya, baik, kita ambil dari pendapat para tokoh. Nah,
ketimpangan sosial menurut Budi Winarno. Ketimpangan sosial ialah sebuah akibat dari adanya kegagalan dalam pembangunan pada era globalisasi yang mana untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis dari masyarakat. Ya, jadi Budi Winarno ini menyorot tentang adanya kegagalan dalam pembangunan di era globalisasi. Jadi ketimpangan ini akan dikaitkan dengan masalah globalisasi, ya, yang mana untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat secara umum, ketimpangan sosial itu adalah suatu keadaan di mana terdapat kondisi yang tidak seimbang dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam masyarakat, atau bisa juga karena adanya perbedaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Tadi sebagai kilasan yang kita lihat secara cepat tadi, gambarannya ada bagaimana kota Jakarta dengan hiruk pikuknya, kemegahan, tapi di balik itu juga ada kekumuhan yang ada. Itu merupakan gambaran yang biasanya muncul dalam bentuk ketimpangan. Ya memang yang sering terlihat adalah contoh-contoh tentang kemiskinan dan kemegahan, ya, sebagai bentuk dari ketimpangan yang ada. Nah, dilihat dari tokoh berikut, Jonathan Houghton dan Sahidur Erhankar ini, ketimpangan sosial yaitu segala bentuk ketidakadilan yang merupakan dampak dari adanya proses pembangunan. Nah, ini. Kemudian Andrianov Acanayago, ya, mengatakan bahwa ketimpangan sosial yakni suatu pada pembangunan yang berfokus pada aspek sosial dan ekonomi saja. Jadi Andrianov Acanayago ini melihat bahwa pembangunan ini hanya terfokus pada aspek sosial dan ekonomi saja. Nah, ini adalah pendapat dari para ahli tentang ketimpangan sosial. Para pembelajar sekalian, kita semuanya sudah pernah membahas di materi sebelumnya, juga di kelas 11 ya. Kalian sudah pernah mendapatkan tentang kesenjangan sosial, ya. Jadi di satu sisi ada materi yang membahas tentang kesenjangan, di satu sisi di kelas 12 kita mengulang kembali tentang adanya ketimpangan sosial. Jadi memang antara kesenjangan sosial dan ketimpangan ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, tapi di kelas 12 ini fokus kita adalah membahas tentang berbagai bentuk ketimpangan yang dikaitkan dengan globalisasi. Nah, benang merahnya, ya, apa perbedaan antara kesenjangan sosial dengan ketimpangan sosial? Jadi kalau kesenjangan sosial itu membahas ada jarak dalam kaitannya dengan status, ya, sosial yang dimiliki, ya, antara kelompok atas, kelompok bawah, orang kaya, orang tidak berpunya, seperti itu. Itu ada kesenjangan, ada jarak yang jauh dalam kondisi-kondisi secara status, ya, secara prestis seperti itu. Nah, sedangkan kalau ketimpangan sosial ini berkaitan dengan apa yang didapat imbas dari adanya kesenjangan sosial, ya. Jadi ketimpangan ini berupa hal-hal yang berkaitan dengan akses yang mereka dapat, ya, yang tentu berlatar belakang juga dengan berkaitan dengan kesenjangan sosial tersebut, ya. Misalnya kalau kita lihat status orang yang berpendidikan tinggi di dalam tadi kesenjangan sosial akan sangat berbeda apa yang akan didapat dalam bidang pekerjaan misalnya dengan orang-orang yang berpendidikan rendah. Akhirnya seperti itu, ketimpangannya adalah seperti itu, ya. Mereka seperti dikatakan ini secara umum masyarakat yang ini adalah suatu kondisi yang tidak seimbang dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam masyarakat, ya, atau bisa juga karena adanya perbedaan memanfaatkan sumber daya. Jadi akibatnya adalah bentuk-bentuk ketimpangan. Nah, para pembelajar sekalian, untuk selanjutnya seperti yang disebutkan tadi, pertemuan pertama kita ini adalah membahas tentang teori-teori tentang ketimpangan sosial. Nah, karena kaitannya dengan globalisasi secara umum, kita ambil beberapa teori
berkaitan dengan ketimpangan sosial dan berkaitan dengan pertautannya dengan globalisasi. Yang pertama adalah teori kolonialisme, ya. Nah, ini dikemukakan oleh Harrison. Katanya dalam teori kolonialisme ini mereka menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah dan dijadikannya koloni. Nah, di sini berkaitan dengan teori kolonialisme, ya, kolonialisme ini akhirnya nih dikaitkan oleh Hans Lin, ya, selanjutnya bahwa kolonialisme ini adalah untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya suatu bangsa, ya, demi keuntungan negara kapitalis atau negara induk yang melakukan penjajahan. Ya, jadi ini sudah mulai tuh ada terbentuk antara negara yang melakukan penjajahan dan negara yang terjajah. Ada ketimpangan, yang satu mengeksploitasi, yang satu dieksploitasi. Ini teori kolonialisme dari adanya ketimpangan sosial. Nah, kemudian kita kaitkan yang berikut adalah adanya teori sistem dunia. Nah, teori ini dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Wallerstein ini menyatakan industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, ya, apa saja, yaitu negara inti, negara yang lebih dulu, ya, melakukan industrialisasi, kemudian dan akhirnya negara yang melakukan industrialisasi ini mendominasi, ya, mendominasi negara lemah, negara semi periferi. Nah, seperti itu, ya. Jadi akhirnya negara semi periferi ini yang akan bergantung dalam perdagangannya dengan negara inti, ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan melihat selanjutnya adalah teori ketergantungan, ya. Teori ketergantungan atau dependensi. Nah, di sini ini keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis, ya. Tadi sistem dunia yang menciptakan sistem kapitalis di sini di antara negara inti, ya, negara yang melakukan industrialisasi tercipta sebagai negara kapitalis, begitu, ya, yang menciptakan ada negara kapitalis, ada negara yang lemah yang bergantung, ya. Nah, ini akhirnya melahirkan teori ketergantungan, ya. Nah, jadi di sini suatu sistem kapitalisme internasional yang mendominasi, yang berbentuk perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia, ya, elit lokal di dunia ketiga, ya, seperti negara-negara dunia ketiga. Ini kita melihat bahwa kedudukan mereka ini, kapital ini sangat istimewa, ya, dan mereka berusaha untuk tetap bagaimana mempertahankan posisinya. Apakah Indonesia masuk negara dunia ketiga? Iya, para pembelajar coba dilihat apa sih yang disebut dengan negara dunia ketiga. Ya, jadi negara dunia ketiga itu adalah negara yang tidak masuk ke dunia pertama atau negara kapitalis, ya. Sedangkan dalam pembagian sistem, ya, dunia ini, di negara dunia kedua itu biasanya diduduki oleh negara komunis, ya. Jadi memang seringkali kita masih dikategorikan sebagai negara dunia ketiga, atau yang sering juga lazim disebut negara berkembang, ya. Tapi kita berharap kita terus Indonesia maju, menyadari akan ketertinggalannya untuk mengejar negara-negara yang maju, ya. Kemudian teori apa lagi yang bisa kita lihat dari teori ketimpangan sosial yang berkaitan dengan pertautannya dengan globalisasi, ya. Selanjutnya adalah teori pendekatan struktural di sini. Ya, jadi pendekatan ini memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan atau kebijakan. Ya, jadi negara-negara maju tidak mau dipersalahkan di situ, ya. Jadi mereka menganggap bahwa struktur sistem internasional yang konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan-bahan mentah, ya, terpaksa kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Ya, jadi rupanya di sini, ya, kita dianggap sebagai
negara pengekspor ini ya memang karena sistem internasional lah ya, struktur sistem internasional lah yang dianggap bersalah dalam hal ini ya. Jadi bukan karena negara maju, karena sistemnya begitu. Kemudian teori konflik. Teori konflik ini dipercaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting. Ya, di sini teori fungsionalis ini. Jadi kita lihat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional, bersekutu di sini. Di sini teori konflik ya. Jadi keterbelakangan akibat suatu sistem kapitalis internasional ya yang dominan, yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Jadi ada terbentuk sistem kapitalis ya, negara konflik ya, dengan di sini mereka menggunakan kekuatan istimewanya jadi untuk tetap bagaimana mereka mempertahankan posisinya. Nah, sebaliknya di sini ada teori fungsionalis ya, teori fungsionalis. Teori ini percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting ya, di sini dalam masyarakat. Jadi menurut Kingsley Davis, dari penyebab ketidaksetaraan dan terjadinya lapisan-lapisan sosial di masyarakat adalah ya sehingga terjadinya ketimpangan ini adalah berkaitan dengan setiap masyarakat itu menempati fungsinya masing-masing ya, fungsinya. Jadi setiap kita punya peran, punya status, dan setiap status itu dituntut peran. Nah, disinilah katanya dalam teori fungsionalis ini setiap individu, setiap masyarakat memainkan perannya masing-masing. Jadi masyarakat mengisi posisinya begitu. Nah, yang kedua, ternyata dalam posisi-posisi itu tidak sama. Ada posisi yang dianggap penting, di sisi lain ada posisi yang dianggap penting ini harus diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Jadi nanti inilah yang akan menyebabkan terjadinya ketimpangan ya. Misalnya posisi-posisi penting harus diisi oleh orang-orang yang tentu berpendidikan yang tinggi ya. Kemudian untuk mereka ini berpendidikan tinggi, berkualitas, tentu di sini masyarakat harus menawarkan imbalan yang lebih besar untuk bagaimana mereka bisa masuk ya. Nah, disinilah terjadinya ketimpangan-ketimpangan di mana orang-orang dari golongan biasa, dari masyarakat biasa tentu harus berjuang dengan keras apabila untuk mengisi posisi-posisi seperti apa yang diharapkan ya. Ini adalah teori fungsionalis yang sangat mungkin berkaitan dengan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia. Nah, itulah para pembelajar tentang berbagai teori dari terjadinya ketimpangan sosial yang dikaitkan dengan sistem dunia, yang dikaitkan dengan terjadinya globalisasi ya. Dari mulai adanya tadi teori di situ kolonialis, teori sistem dunia, teori ketergantungan ya, kemudian pendekatan struktural, teori konflik, dan teori fungsionalis, bahwa setiap individu, setiap masyarakat ini tentunya dituntut perannya sesuai dengan posisinya masing-masing, dan posisi-posisi itu akan sangat bergantung dengan SDM yang dimiliki, dengan apa yang kita miliki ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah gambaran tentang faktor dari penyebab bagaimana ketimpangan sosial itu terjadi ya. Yang pertama ini diambil dari Kemendikbud ya. Jadi faktor ketimpangan yang pertama ini adalah berkaitan dengan demografi penduduk. Nah, demografi penduduk ini bisa kita bedakan dalam jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk ya. Jadi sebagaimana kita tahu jumlah penduduk Indonesia yang banyak ya, ini katanya akan sangat berkaitan dengan pendapatan per kapita ya, dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa kita. Kemudian komposisi penduduk kita
antara penduduk yang masih aktif, ya, produktif, dan penduduk yang tidak produktif lagi. Tentunya ini juga sangat berpengaruh berkaitan dengan ketimpangan sosial, ya. Bagaimana penduduk yang produktif sangat membutuhkan kerja seperti itu, dan bagaimana juga penduduk yang tidak produktif yang akan sangat bergantung harapan-harapannya, kehidupannya dari penduduk yang produktif. Gitu, komposisi penduduk antara orang tua, anak-anak, remaja, dan sebagainya. Nah, persebaran penduduk juga berkaitan, ya. Kadang-kadang terjadi persebaran yang tidak merata antara kota, desa, daerah terpencil, dan wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia. Ini adalah penyebab ketimpangan berkaitan dengan demografi penduduk. Yang berikut adalah penyebab yang kedua. Kalian lihat, ini adalah gambar yang berkaitan dengan bagaimana antrean orang mencari kerja, ya. Jadi kekurangan lapangan pekerjaan. Tentunya ini akan sangat berkaitan dengan SDM. Mereka bisa saja punya satu SDM yang mumpuni sesuai dengan ijazahnya, sesuai dengan pendidikannya, namun tidak semua lapangan pekerjaan yang ada sesuai dengan keahlian mereka, ya. Jadi sedemikian akhirnya menyebabkan ketimpangan-ketimpangan sosial, ya, berimbas daripada kehidupan ekonomi dan apa yang akan mereka dapatkan dalam akses kehidupan yang dibutuhkan. Nah, berikut adalah kondisi pendidikan. Nah, ini ada perbandingan-perbandingan yang sangat timpang sekali dalam kondisi pendidikan yang ada. Di mana di daerah-daerah tertentu fasilitas pendidikan yang masih kurang, tentu akan sangat berpengaruh dengan mutu pendidikan yang ada. Nah, berbanding terbalik dengan daerah-daerah yang sudah maju di kota-kota besar dengan fasilitas yang sangat baik sekali, ya. Dan tentunya ini adalah kondisi pendidikan yang menggambarkan ketimpangan yang akan sangat berkaitan erat dengan apa yang dihasilkan. Berikut adalah kondisi ekonomi. Ya, kita tahu bahwa faktor ekonomi akan menjadi salah satu latar belakang yang utama daripada ketimpangan sosial yang ada, ya. Pertumbuhan ekonomi akan sangat berpengaruh kepada apa-apa yang akan bisa didapatkan oleh seorang individu atau kelompok masyarakat yang ada, ya. Jadi akan kita lihat gambarannya sangat berbeda jauh. Orang-orang yang bisa mendapatkan akses kehidupan yang baik dengan orang-orang yang dalam kehidupan yang kekurangan. Nah, kemudian yang kelima adalah kondisi kesehatan, ya. Kondisi kesehatan juga akan sangat berkaitan erat dengan ekonomi. Kemudian kemiskinan, ya. Kita sudah pernah membahas kemiskinan di materi-materi sebelumnya. Nah, kemiskinan ini tentu sangat berkaitan erat dengan SDM, ya, berkaitan erat dengan pendidikan. Nanti akan berkaitan erat dengan dampak yang akan terjadi dari buah kemiskinan. Kemiskinan menghasilkan kurang pendidikan, kurang pengetahuan, dan akhirnya keterampilan yang kurang, tenaga ahli juga kurang, dan akhirnya kembali lagi kepada kondisi yang timpang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian ketimpangan bisa juga terjadi secara sosial, yaitu adanya perbedaan status sosial di masyarakat. Nah, sebagaimana kita ketahui, seperti yang pernah dalam kenyataannya, ya, yang ada misalnya perbedaan status sosial akan sangat berpengaruh kepada akses yang bisa didapat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dalam bidang kesehatan, ya, tidak semua orang untuk bisa mampu mendapatkan pelayanan yang terbaik begitu yang dibutuhkan untuk dirinya, untuk kesehatan dirinya. Demikian juga pendidikan, tidak semua orang bisa mencapai pendidikan sesuai dengan apa yang sesuai menjadi harapannya berkaitan dengan status sosial yang dimiliki. Nah, orang-orang yang punya status sosial tertentu bisa merangkap memiliki status-status sosial yang lain berkaitan dengan apa yang ada,
ya, kesempatan yang ada yang dimiliki dalam sebuah masyarakat. Nah, ini adalah berbagai faktor ketimpangan sosial yang bisa kita gambarkan para pembelajar sekalian dari adanya dari teori tadi, kemudian berbagai faktor ketimpangan, ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjut bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, bentuk ketimpangan sosial yang bisa kita gambarkan, ini Naidu menggambarkan bentuk ketimpangan itu bisa berbentuk adanya ketimpangan desa dan kota, ya. Bagaimana pembangunan di desa, bagaimana pembangunan di kota. Nah, terjadi perbedaan yang sangat menyolok. Kesenjangan pembangunan diri, ya, masyarakat Indonesia, ya, tidak semua sudah ada pemerataan. Nah, kemudian ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, ya. Kemudian bentuk lainnya adalah ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta, ya. Nah, biasanya tidak semua mendapatkan pemerataan di dalam aset-aset yang bisa dimiliki. Lalu ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Jadi kalau kita melakukan perjalanan dari Sabang, mungkin dari atau Merauke atau dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain, tentu ada kita lihat perbedaan, ya, pembangunan, ada ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Nah, tentu ini membutuhkan keseriusan dalam penanganan pembangunannya, ya, karena konsentrasi ekonomi yang terpusat pada wilayah perkotaan. Ya, kemudian ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagian dengan sektor lainnya, ya, biasanya seperti itu. Jadi di dalam sektor-sektor kehidupan yang lain seringkali ada perbedaan ketimpangan di dalam pembangunan dengan sektor-sektor lainnya di dalam kehidupan, ya. Misalnya pembangunan dalam ketahanan, pembangunan dalam hukum, pendidikan, ya, budaya dan lain-lain. Jadi ada ketimpangan. Nah, akhirnya bersama dalam pertemuan yang pertama ini kita ambil contoh, kita bisa mencontohkan apa saja contoh dari ketimpangan sosial yang ada. Nah, kalian nanti bisa mengembangkan dalam pembelajaran selanjutnya, dan kalian berikan contoh-contoh yang lain, ya, selain yang diberikan contoh kali ini. Jadi contoh yang pertama dalam ketimpangan sosial ada orang yang berpendidikan tinggi lebih mudah mendapatkan akses, ya, pekerjaan dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan formal. Nah, itu bentuk ketimpangan. Lalu peradilan yang lebih memihak orang kelas atas dibandingkan kelas bawah dalam menjatuhkan hukuman. Nah, kita sudah pernah bahas, ya, di materi-materi di kelas 11, ya, dalam masalah sosial tuh, masalah ketidakadilan. Nah, kemudian apalagi contoh ketimpangan yang bisa kita gambarkan? Kurangnya fasilitas umum bagi kaum difabel atau cacat, ya, seperti apa, jalan, transportasi, seolah-olah seperti kita tidak ada orang difabel, ya, di jalan, padahal kalau kita lihat banyak sekali, ya. Nah, kemudian apa? Standarisasi pendidikan dengan dilaksanakan ujian nasional. Alhamdulillah di sini sekarang ini sudah dihapuskan, ya, kemarin semenjelang adanya COVID. Sebelum COVID, ya, pandemi COVID itu kita sudah tidak ada ujian nasional. Di sini standarisasi pendidikan tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan bagian wilayah yang tidak merata. Ya, semoga ini menjadi keputusan yang menjadi keputusan yang sudah ditetapkan, ya, dan ini tidak perlu ada lagi, ya. Jadi ini nomor 4 bisa kita hapuskan, ya. Jadi ini dulu secara umum, ini contoh dulu, ya. Jadi ini kita anggap 4 nih sudah tidak ada, mudah-mudahan tidak akan terjadi kembali. Nah, contoh yang berikut adalah orang yang penampilan dan berpakaiannya mahal dan bagus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan dengan orang yang berpakaian apa adanya, ya. Nah, ini adalah bentuk contoh ketimpangan dari apa yang ada, perbedaan kesenjangan menghasilkan perbedaan akses yang
bisa didapatkan ya. Jadi kalau standarisasi pendidikan ini ujian nasional tidak ada, tapi ada masih ujian-ujian sekolah masing-masing ya. Tentunya ini mudah-mudahan sudah bukan menjadi sebuah ketimpangan lagi, tapi masih banyak yang harus dibenahi dalam dunia pendidikan. Akhirnya para pembelajar sekalian, itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pertemuan pertama materi kita tentang ketimpangan sosial. Terima kasih atas semua yang sudah disampaikan. Kalau dianggap ini bermanfaat materi ini, jangan lupa ya kalian like ya, yang belum subscribe kasih subscribe, dan untuk bermanfaat lebih luas lagi bantu dengan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.